Ish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah biasa. Semangat Wow, segala puji bagi Allah Salam yang telah memberikan kepada kita semua karunia sehingga kita bisa belajar bersama dan berkumpul bersama di ruangan ini dan dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita semua. Yang terhormat kepada Dr. Alifuddin Madu MAG dan Dr. Khairatul Hidawati Makhluk MBDI selaku Direktur dan Pengasuh Pondok Pesantren Supercamp La Raiba Hadifidah. Dan yang terhormat mas saya yaitu ada Mas Kapit, Mas Indi, Mas Agif selaku pendamping saya, pendamping PI. Dan saya Ahmad Rubi dari Pondok Pesantren Supercamp La Raiba Hadifidah mau mempresentasikan tentang kitab Sulamul Taufik. Sulam Taufik di sini yaitu ada yang pertama ada bab pertama. Yang pertama yaitu ada tentang mukallaf. Orang yang mukallaf ya, semua orang yang mukallaf itu kebanyakan orang mukallaf itu wajib harus memasuki agama Islam. Karena kalau saat kita orang mukallaf itu kayak orang kafir, orang yang non Islam atau non Muslim masuk ke agama Muslim, dia itu masuk. Saat masuk itu dia itu harus bisa menetapkan janji-janjinya dan menerimanya ketetapan tersebut. Terus saat penetapan itu harus wajib diketahui dan diyakini secara mutlak, baik di dalam maupun di luar. Sesungguhnya kalau soal baik dalam dan di luar, maksudnya di dalam dan di luar itu di dalam dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat contohnya kalau di luar dulu aja. Di luar yaitu di luar contohnya kalau di luar sholat kita harus itu orang kafir itu masuk di agama Islam. Dia itu di luar sholat dia itu kayak ada saksi, contohnya ulama atau ustaz itu orang kafir mau masuk Islam, contohnya harus ada saksinya untuk masuk Islam, contohnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi di atas Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau orang muslim di dalam sholat, contohnya saat at-tahiyat, kita at-tahiyat awal atau tahiyat akhir itu pokoknya kita kan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Termasuk kita itu muslim. Kalau yang kedua yaitu ada makna syahadatain atau syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yaitu maknanya yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan itu menurut istilah, kalau menurut bahasa itu arti dari syahadatain itu tadi yaitu maknanya mengetahui, memaknai dan mempercayai dan membenarkan agama yang sesat, yaitu agama yang selain Islam. Jadinya kita itu harus membenarkan agama yang selain Islam agar orang-orang yang sesat itu kita tunjuk agar masuk ke dalam Islam. Dan ada lagi maknanya dan kita harus bisa mempercayai atau istighfar. Istighfar itu pengakuan atas Allah itu kemahaman Allah, yaitu Allah bahwa Allah itu Maha Esa, satu, awal, hidup, kekal dan lain-lain. Pokoknya Asmaul Husna itu contoh-contohnya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu
tentang hari kiamat, yaitu tentang hari kiamat. Yang pertama di sini ada siksa kubur dan kenikmatannya. Siksa kubur dan kenikmatannya, contohnya saat kita masuk ke dalam maksudnya kita udah sakaratul maut, maka kita itu akan disiksa di dalam kubur dan akan mendapat kenikmatannya. Yang kedua ada pertanyaan dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Pokoknya pertanyaannya yang pertama yang biasanya yang awalnya pertanyaan biasanya hanya orang muslim kadang-kadang yang bisa menjawab, karena ini yang pertama berkaitan dengan sholat. Contohnya man rabbuka, siapakah Tuhanmu, dan man nabiyuka, man rasulukah, man kitabuka. Pokoknya tentang itu. Terus yang kedua pokoknya dia itu bertanya tentang berkaitan tentang sholat. Yang ketiga yaitu ada ba'aj. Ba'aj itu ada kebangkitan. Yang keempat hasyr. Hasyr itu ada pengembalian akal. Pemberhentian. Yang kelima yaitu ada hari kiamat. Hari kiamat di sini yaitu hari kiamat biasanya itu mulai fajar. Mulai fajar itu orang-orang kan masih belum mengira kalau hari kiamat. Tapi nantinya jam waktunya kok belum pagi. Itu biasanya terdapat pada hari Jumat masih belum pagi. Nah itu tidak ada tandanya. Ada hisab. Hisab yaitu adalah perhitungan amal-amal kita, yaitu ada misal perbangkitan kita dalam alam kubur. Yang kedelapan ada pahala dan siksaan. Pahala kita contohnya kalau amal baik kita, dan siksaan kalau amal buruk kita lebih tinggi daripada amal baik. Yang neraka. Neraka adalah tempat siksaan bagi orang-orang yang durhaka, pokoknya orang-orang yang berbuat kejelekan. Yang ke-10 ada sirat. Sirat adalah jembatan, pokoknya jembatan. Contohnya kalau kita amalnya baik, nanti kita itu terserah tinggal jalan, atau kita dapat kalau kita pernah menyembelih kurban itu kita akan bisa saat di sirat jembatan atau jembatan itu kita itu mudah untuk melewati, bisa jalan biasa kalau kita orang muslim atau hewan yang kita sembelih. Kalau orang muslim atau orang kafir itu biasanya melewati sirat itu atau jembatan itu biasanya bisa melanggang atau kayak pokoknya itu dia tuh susah kayak orang muslim yang bahagia melewati siratnya. Terus yang ke-10 yaitu ada audli. Audli yaitu telinga yaitu buat kita pendengaran saat nanti di padang mahsyar. Terus yang ketiga yang ke-12 syafaat. Maka kita akan mendapat syafaat dan surga. Surga itu yang nomor 13. Yang ke-14 ada kulit. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Hikmah yang saya dapat yaitu kita harus menjadi pribadi yang beriman atau berpengetahuan luas dan beriman kepada hari kiamat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.